saya Diana Olida, NIM E 2019-3140, Program Studi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Pengantar Pendapatan Nasional. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, ada perbedaan sedikit untuk pendapat dari Alfred Marshall. Jadi, pendapatan nasional menurut Alfred Marshall ini adalah seorang ekonomi klasik yang menurutnya yaitu suatu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah nito komoditi baik material maupun imaterial dan termasuk jasa dan juga sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan pada kekayaan alam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan juga jasa. Nah, Alfred Marshall juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam satu tahun saja, karena beberapa produksi harus disimpan untuk tahun berikutnya. Serta beberapa pendapatan harus dikurangi dari total depresiasi meskipun produksi dalam menghitung pendapatan tahunan. Dan semua kerugian dalam perdagangan internasional. Nah, jika ada yang harus dibayar, ya harus tetap dibayar. Lalu, dalam submateri pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, pada poin ketiga, bahwa pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tetapi, sepertinya hal ini belum terlaksana dengan baik dan masih ada yang terlupa. Jadi, terdapat beberapa keberatan penggunaan GDP real capita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Yang pertama yaitu umumnya hanya produk yang masuk pada pasar saja yang dihitung dalam GMT. Tetapi produksi yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak cukup dalam GNP. Lalu yang kedua adalah GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat yang padahal ini sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan. Nah, semakin kaya seseorang akan semakin banyak menginginkan waktu untuk istirahat. Kemudian yang ketiga adalah kejadian buruk dalam bencana alam. Kejadian buruk dalam bencana alam ini tidak dihitung dalam GMP, padahal kejadian alam tersebut jelas mengurangi suatu kesejahteraan. Lalu yang keempat yaitu masalah polusi, sering tidak dihitung dalam GMP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya itu menghasilkan polusi air atau polusi udara. Nah, ini sangat jelas merusak suatu lingkungan. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.